Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Здравствуйте. Nama saya Violeta Astapradja. Saya mengajar bahasa Rusia sesuai dengan metodologi yang disusun oleh Bapak Sonario Soenhaji. Metodologinya Bapak Sonario Soenhaji digunakan dalam kursus bahasa Rusia di Pusat Orientasi Rusia Indonesia, PURIN. Hari ini kita akan membahas kalimat yang sering ditanya dalam interview atau dalam tes bahasa ya di Rusia juga. Ada kalimat saya lahir pada tahun bla bla bla. Ya. Sebelum kita membahas ini kita harus belajar kata bilangan bertingkat dalam bahasa Rusia. Kata bilangan bertingkat juga berubah sesuai dengan kasus. Seperti kata sifat. Sama. Seperti kata benda, seperti kata ganti orang. Tapi yang kata bilangan bertingkat seperti kata sifat ya, karena kata bilangan bertingkat diakhiri dengan huruf sama yang diakhiri, yang kata sifat diakhiri huruf itu. Jadi, dalam nominatif, ke satu atau pertama, the first ya. Первый, terus kedua, второй, ketiga, третий, keempat, четвертый, kelima, пятый, keenam, шестой, ketujuh, седьмой, kedelapan, восьмой, kesembilan, девятый, kesepuluh, десятый. Kita bisa melihat ya, sesuai dengan morfem, kata bilangan bertingkat terdiri dari apa? Ada akar ya, itu ketiga ada sufiks dan diakhiri dengan akhiran kata. Akhiran kata oi, oi, i, oi. Itu akhiran kata sifat juga seperti itu ada. Dan itu hanya kalau kita bilang ini pertama, ini kedua ya. Это первый, это второй, это третий. Itu adalah kasus nominatif. Tetapi kalau ada kata depan pada, ya, saya lahir pada tahun bla bla bla. Jadi kalau ada kata depan pada yang termasuk dalam kasus preposisi, jadi kita harus berubah ya, kata bilangan bertingkat sesuai dengan kasusnya. Terus kalau sebelumnya ada kata pada bahasa Rusia v atau vo di sini, kata bilangan bertingkat berubah. Berubah apa? Berubah akhirannya. Kalau nominatif первый, kalau pada ke satu ya, ke satu atau pertama первый, kalau pada abad ke satu atau pada tahun ke satu, jadi в первом. Di sini om ya, banyak yang diakhiri om, tapi tidak selalu pengucapannya om, karena kita sudah tahu ya peraturan kalau huruf o mendapat penekanan benar ya, kita mengucapkan kata huruf o seperti o. Tetapi kalau huruf o tidak mendapat penekanan, kita harus mengucapkan huruf o seperti a. Jadi pada pertama первом, pada kedua pada tahun, kedua pada abad dan lain-lain. Во втором, в третьем, в четвертом, в пятом, в шестом, в седьмом, в восьмом, в девятом, в десятом. Ya, di sini ada penjelasan dalam bahasa Indonesia juga. Jadi, itu kata bilangan bertingkat. Silahkan catat. Sekarang kita sudah mulai membahas kalimat ya, saya lahir pada tahun. Lahir ya, kita ingat lagi tentang past tense ya, tentang waktu lampau. Yang kata kerja lahir itu kata kerja refleksif, karena saya lahir diri sendiri ya, saya lahir. Terus, kecuali itu, setiap kata kerja bisa perfektif dan imperfektif ya. Di sini, kalau perfective form, родиться. Imperfective form, рождаться. Jadi, kalau kita sudah lahir, ya satu kali lahir, kita tidak bisa lahir banyak kali. Satu kali dah menjadi satu kali.
Jadi itu perfect ya, itu perfect, itu sudah waktu lampau, tapi kita harus mengambil formnya, bentuknya perfect. Kita mengambil ini raditsa. Raditsa di sini akar kata rod, ada sufiks i, dan kita sudah tahu ya, kita harus tambah sufiks l karena itu past tense ya. Sufiks l untuk laki-laki plus akhiran kata kalau perempuan ya. Kalau laki-laki cukup sufiks l. Kalau perempuan tambah sufiks l dan tambah akhiran kata kerja a. Kalau jamak ya, kita tambah sufiks l dan akhiran kata kerja itu i ya. Jadi li. Kita mengambil tuh perfect form ya. Jadi saya lahir. Я родился, kalau saya adalah laki-laki ya. Я родился, terus pada tahun itu v, kata depan yang termasuk ke kasus preposisi, dan saya lupa kasih tahu di sini. Kenapa di sini v, kenapa di sini во втором? Karena втором kedua mulai dari huruf konsonan berturut-turut dua huruf konsonan vt. Karena itu susah kalau tidak ada huruf o, jadi v втором ya, susah mengucapkan. Jadi di sini vo tambah o ya. Itu saya lupa kasih tahu. Saya lanjut di sini. Так, saya lahir. Terus saya lahir ya. Я родился kalau saya laki-laki. Terus kata depan pada. Itu v. Setelah ini tambah angka. Contohnya, saya lahir pada tahun 1971 ya. Jadi angkanya 1000, 1900, 970, 70 itu angka ya, itu hanya angka, kita mengucapkan angka. Dan angkanya yang terakhir ya, angka terakhir sebagai contoh ya 1976. Di sini angka terakhir harus berubah dari angka biasa ke kata bilangan bertingkat. Itu peraturannya. Jadi, я родился, saya lahir, kata depan v, terus ada angka ya 1970 dan 1 atau 6 atau berapa, sudah ya, angka terakhir harus berubah ke kata bilangan bertingkat. Tambah kata bilangan bertingkat ya, yang terakhir. Plus kata gadu, gadu. Itu kasus preposisi ya. Kita sudah tahu kasus preposisi, semua kata benda diakhiri dengan huruf y. Tetapi ada pengecualian, seperti di salju. Tidak bisa bilang в снеге, tapi kita harus bilang в снегу. Dan juga год itu tahun ya, год. Kalau pada tahun, pada termasuk kasus preposisi, год menjadi году.